Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menguatkan iman dengan menjaga malu. Di materi ini, saya akan menyampaikan poin-poin penting, yaitu yang pertama, pengertian, kedua, dalil, ketiga, ciri-ciri, keempat, macam-macam, kelima, keutamaan, keenam, manfaat, ketujuh, kisah, dan yang terakhir, kedelapan, kesimpulan. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian malu. Malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai cabang iman karena sifat malu adalah akhlak terpuji yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan atau perbuatan jelek. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu dalil tentang malu. Di sini saya akan memberikan satu contoh dalil tentang rasa malu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma marrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atifu akhahu fil haya'i yaqulu innaka la tastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adarra bika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'fa innal haya'a minal iman. Artinya, dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi SAW bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan laki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu poin yang ketiga yaitu ciri-ciri rasa malu. Yang pertama, rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendorong seseorang untuk menjauhi dosa dan melakukan perbuatan baik. Yang kedua, rasa malu terhadap manusia yang mendorong seseorang untuk menjaga etika dan moral dalam masyarakat. Yang ketiga, malu mengarah pada perilaku yang sopan, menghormati norma-norma sosial, dan menjaga kesucian diri. Yang terakhir, keempat, yaitu malu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu malu yang terbentuk secara alami atau bawaan, dan malu yang terbentuk karena usaha. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu macam-macam malu. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi dua, yaitu malu naluri atau ghorizah dan malu karena usaha atau muktasab. Malu naluri atau ghorizah merupakan malu yang sudah menjadi bawaan diri seseorang. Ia tidak memerlukan usaha untuk membentuk rasa malu itu. Malu secara alami sebenarnya dimiliki oleh setiap orang dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan malu yang dicari atau terbentuk karena usaha atau muktasab merupakan malu yang diusahakan dan direalisasikan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Malu ini diperoleh dari proses mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal Islam. Malu ini juga diperoleh dari kedekatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malu berdasarkan bentuknya. Antara lain yaitu yang pertama, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rasa malu yang dirasakan ketika melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, malu kepada diri sendiri, yaitu rasa malu yang muncul akibat perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu malu kepada sesama manusia, yaitu rasa malu yang timbul akibat perasaan tidak enak terhadap orang lain. Untuk poin yang kelima yaitu keutamaan rasa malu. Yang pertama, malu adalah akhlak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malu adalah kebaikan dan cabang dari keimanan. Yang ketiga, malu adalah perhiasan dan keindahan bagi manusia. Keempat, malu adalah akhlak malaikat dan akhlak Islam. Kelima, malu adalah akhlaknya para nabi. Keenam, malu akan mengantarkan ke surga. Ketujuh, malu adalah tanda hidupnya hati. Dan yang kedelapan, malu dan iman saling berkaitan.
Untuk poin yang keenam yaitu manfaat malu dalam Islam. Yang pertama, malu dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang melampaui batas. Kedua, malu dapat mengarahkan seseorang untuk memahami rasa tanggung jawab di setiap kondisi yang dihadapi. Yang ketiga, malu dapat memberikan teladan yang baik dalam masyarakat. Yang keempat, malu dapat meningkatkan keimanan dan menghasilkan akhlak yang mulia. Yang kelima, malu dapat membantu mengembangkan nilai-nilai kepribadian, moral, akhlak, dan sikap seseorang. Selanjutnya, poin yang ketujuh yaitu contoh kisah malu. Di sini saya akan memberikan satu contoh kisah tentang rasa malu, yaitu kisah Abu Muslim. Abu Muslim dan istrinya mengalami kesulitan ekonomi, namun ia menolak meminta bantuan kepada khalifah karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gantinya, ia berdoa di masjid, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Seorang pengawal mendengar doanya dan melaporkannya kepada khalifah, yang kemudian mengirim bantuan 2 kali lipat dari yang diminta. Saat pulang, istrinya terharu, mengetahui bahwa rezeki mereka datang murni dari doa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan bahwa bergantung sepenuhnya kepada Allah akan membawa pertolongan yang tak terduga. Demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia, karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Tsauri 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutupi diri dari hal-hal yang akan dapat mendatangkan aib atau keburukan pada dirinya. Sekian pemaparan materi dari saya tentang menguatkan iman dengan menjaga malu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.